Takut kok sama bendera. Oke, warga sipil sekalian, sesuai request paling banyak bulan ini kita bakal membahas soal fenomena bendera One Piece yang dilarang sama pemerintah kita, ya dianggap sebagai bendera pemberontakan, bendera makar, bendera separatis dan lain sebagainya. Waduh, ngaco banget lah. Tapi ada fenomena menarik sebenarnya waktu gue baca berita. Nggak kebayang gitu loh, One Piece diomongin elit politik sekelas Pak Sumindasko Ahmad sampai Pak Budi Gunawan. Bahkan dikomentari oleh Ibu Titi Soeharto. Wow, gila sih. Ini sejarah harus mencatat ini semua, Pak. Jadi kita disuguhkan the real battle of Akainu versus Aokiji. Kalau menurut gue pribadi sih ya, ini kan lucu sebenarnya. Karena menurut aturan, menurut apa yang berlaku di Republik ini, sebenarnya nggak menyalahkan aturan apa-apa ngibarin bendera One Piece selama tidak lebih tinggi dari bendera merah putih, ya kan? Ya, sama kayak bendera himpunan mahasiswa lah, atau bendera Ormas lah, atau bendera OI, bendera Slang, atau bendera Persib, bendera Persija, bendera supporter dan lain sebagainya, ya nggak ada beda. Ini anime, Pak, anime gitu loh. Orang bendera partai di mana-mana aja nggak ada yang protes kok. Walaupun udah nggak pemilu, ini bendera anime kok dibilang makar, dibilang separatis, dibilang gerakan pemberontakan, gerakan pengen menjatuhkan pemerintahan, itu tuh sakit sih menurut gue ya. Dan pemerintah kita ini kayaknya kesulitan itu membaca yang namanya peta realitas. Semakin mereka resisten, semakin orang melawan kan. Karena yang dari awal yang cuma lucu-lucuan, lama-lama bisa jadi ramai beneran, Pak. Jadi ya lebih baik berhati-hatilah dalam mengeluarkan statement dan ucapan gitu loh. Jangan sampai orang makin tahu, makin tahu, makin tahu, makin konyol dan jadi konsumsi media internasional. Jadi marilah sudahi. Dan ditambah lagi gue nggak habis pikir, beneran loh ditindak loh. Di beberapa daerah orang yang jual bendera One Piece digeruduk, orang yang ngibarin bendera One Piece dipanggil sama aparat keamanan. Ini kan, men,